Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam Ungkap Kasus Tribun Lampung. Sebuah fakta baru terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Langkat terbit rencana terangin-angin dalam sebuah operasi tangkap tangan. Saat melakukan penggeledahan di rumah pribadi sang bupati, petugas menemukan adanya kerangkeng atau penjara. Penjara itu berada di halaman belakang rumah di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mengapa ada penjara di dalam rumah? Lalu siapa yang ditahan oleh sang bupati di dalam rumah? Simak ungkap kasus selengkapnya. Bupati Langkat terbit rencana terangin-angin, ditetapkan sebagai tersangka atas perkara dugaan tindak pidana suap di Kabupaten Langkat. Penetapan tersangka terhadap terbit rencana seusai tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan selama 1 kali 24 jam. Setelah dilakukan operasi tangkap tangan pada Selasa 18 Januari 2022 malam. Dalam kasus ini, terbit rencana terangin-angin diduga sebagai penerima dugaan suap barang dan jasa atas proyek di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tahun 2020-2022. Tak hanya terbit rencana, dalam perkara ini KPK juga turut menetapkan 6 orang tersangka lainnya. Bupati Langkat nonaktif terbit rencana terangin-angin diduga melakukan perbudakan modern setelah ditemukan adanya penjara manusia di kediamannya. Temuan ini bermula dari penggeledahan rumah terbit di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pihak KPK melakukan penggeledahan di rumah Bupati Langkat untuk mendalami kasus suap yang menjeratnya. Dalam penggeledahan yang didampingi oleh pihak Polda Sumut, KPK menemukan 4 pekerja yang diduga dikurung di dalam penjara tersebut. Mirisnya, saat ditemukan 4 orang tersebut menderita luka-luka seperti luka lebam. Kita temukan betul ada tempat menyerupai kerangkeng, ya, yang berisi 4 orang pada waktu itu, ya, 3-4 orang. Tapi sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita bukan 3-4 orang itu. Kita dalamin itu masalah apa? Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan. Ya, baru masuk, yang lainnya sedang bekerja di kebun, di ladang. Jadi pagi kegiatan mereka. Nah, kegiatan itu sudah berlangsung 10 tahun. Yang bersangkutan menerangkan bahwa itu waktu saya tangkap dia di perjalanan saya dalamin itu sudah lebih dari 10 tahun, teman-teman sekalian. Lebih dari 10 tahun. Apakah itu ada izin? Apakah itu ada izin? Iya, makanya tadi saya bilang pribadi. Ya, belum ada izinnya. Tapi selama ini saya dalamin bagaimana pemeriksaan kesehatan. Siapa yang bekerja di sana? Dari penjelasannya, di sana mempekerjakan warga binaan yang sudah sehat, dipekerjakan lagi di sana. Dan sebagian besar yang direhab di sana itu oleh pribadinya itu cukup baik. Yang kedua, saya tanya masalah kesehatannya bagaimana? Itu sudah dikerjasamakan dengan puskesmas setempat dan dinas kabupaten. Nah, ini saya dorong, sebenarnya niatnya baik, tapi harus difasilitasi untuk secara resmi melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut. Itu gambaran dari hasil pemeriksaan kita.
Bupati Lahat terbit rencana terangin-angin membenarkan adanya penjara di belakang rumahnya. Menurut pernyataannya, penjara tersebut bukan untuk memperbudak, melainkan sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkoba. Penjara di rumah Bupati Terbit itu ternyata sudah berdiri sejak 10 tahun lamanya. Jeruji kerangkeng yang menyerupai penjara itu tampak terbuat dari besi kokoh dengan 2 gembok terpasang di bagian pintunya. Pernyataan Bupati Terbit yang menyatakan bahwa penjara tersebut sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkoba rupanya tidak sesuai dengan pernyataan pihak Migrant-Care. Hal ini dikarenakan adanya laporan dari masyarakat Langkat yang menyatakan bahwa adanya dugaan perbudakan di rumah Bupati Terbit. Bahkan hingga 23 Januari 2022, laporan tersebut bertambah menjadi 40 laporan. Mereka yang menjadi korban merupakan orang-orang yang dipekerjakan oleh Bupati Terbit di perkebunan sawit miliknya. Sementara ini, belum diketahui sudah berapa lama para korban bekerja di perkebunan sawit milik Bupati Terbit. Pada Senin 24 Januari 2022, pihak Migrant-Care melaporkan dugaan perbudakan di dalam rumah Bupati Lahat dengan menyertakan sejumlah foto dan video. Foto dan video yang disertakan adalah menggambarkan kondisi para korban yang saat ini masih berada di dalam penjara tersebut. Foto-foto yang ditunjukkan memperlihatkan wajah seorang korban yang mengalami lebam di bagian sekitar mata dan wajah. Bahkan dalam video yang direkam, terlihat korban tampak seperti seorang yang ketakutan dengan mata yang berkaca-kaca. Dari foto dan video yang terlihat kondisi korban yang sungguh memprihatinkan. Mirisnya lagi, para korban hanya diberikan dipan berukuran sekira setengah meter dan tikar untuk tempat istirahat mereka. Di dinding belakang bagian dalam kerangkeng tersebut, tampak tali jemuran tempat para korban menggantung pakaiannya. Tampak pula sejumlah tikar, botol air mineral, sapu, dan semacam lemari kecil di dalam kerangkeng tersebut. Hingga saat ini, pihak Komnas HAM dan kepolisian masih bekerja sama untuk mengungkap kasus dugaan perbudakan modern yang melibatkan Bupati Langkat terbit rencana terangin-angin. Pihak Komnas HAM meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mengecek kembali bukti-bukti yang ada di rumah Bupati Terbit dan melihat kembali kondisi dari 40 korban sesuai dengan laporan dari pihak Migrant-Care. Hal tersebut dilakukan untuk mendalami lebih lanjut kasus perbudakan modern ini sampai ditetapkannya tersangka. Itulah ungkap kasus episode kali ini. Sampai jumpa dalam ungkap kasus selanjutnya.